Selamat pagi semuanya yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama mengikuti saat teduh pemberitaan dalam 1 jam ke depan. Ayo kita mau bersepakat bersama, kita menyembah Tuhan. Bahkan kita mau dengar firman Tuhan, pesan Tuhan pagi hari ini untuk mengawali kehidupan kita hari ini. Yuk kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, Engkau kami tinggikan pagi hari ini. Kami percaya ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, ketika kami mendekat kepada Engkau, akan ada kuasa kekuatan bagi kami, kuasa pembebasan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, kami mau muliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Yesus, oh terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Pagi hari ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sembah, kami tinggikan, oh Yesus. Mari siapkan hati untuk menyembah Dia, siapkan hati untuk memuliakan Dia, sebab Dia Raja, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari satukan hati, kita akan pujikan Dia. Kau Tuhan yang selamatkanku, mari berterima kasih kepada Yesus. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Mari katakan, Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang selamat. Mari berterima kasih kepada Dia, Yesus Tuhan kita. Amin, amin Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih
kasih-Mu, segala hormat, segala hormat kemuliaan ya Tuhan. Yes, amin, amin. Mari terus tetap sembah Dia. Sembah Yesus seumur hidupku, segala pujian dan syukur. Irama syekara lama kata kaya hakara lama saya. Namamu ditinggikan di rumah-rumah, namamu ditinggikan dimanapun kami sedang menyembah Tuhan pagi ini. Hadirat-Mu hadir, ya Yesus Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur. Sekali lagi dengan hormat kita kasih kemuliaan bagi Tuhan segala. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, haleluya. Ya lama ya sekekera lama ya so. Oh, haleluya. Oh, Jesus. Erapa sekekera lama ya sekekera. Oh, Jesus. Amen, 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 amen. Oh, haleluya. Setiap hari kita akan mengalami mujizat Tuhan. Setiap hari kita akan mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Mari yakini dan imani saudara, dimanapun engkau sedang berada, apapun keadaanmu, sedang dalam menderita apapun, ayo berkata, setiap hari ada kasih Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Mari nyanyikan dengan penuh kesungguhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Mari dengan mantap, dengan iman katakan, setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari katakan, oh Yesus.
Tuhan berkata, Allahku kan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan yang mencukupi segala kebutuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Dia. Mari nyatakan dengan pujian ini. Ini firman, mari terus perkatakan, proklamirkan dalam hidup kita. Dia Allah yang memenuhi keperluan dan kebutuhan kita. Amin, amin Yesus, amin. Aku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Aku kan mencukupi
saudara, tidak ada yang tidak bisa engkau lalui. Kalau engkau bersama Dia, Yesus ada di pihak kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Bukankah hari ini kita sedang belajar memperkatakan firman, saudara, memperkatakan iman kita. Mari terus ucapkan setiap hari, setiap saat. Ada pujian yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayo nyanyikan dengan penuh semangat. Ini akan terjadi. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dari awal, saudara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Ya, Dia tak pernah kecewakan. Yesusku tak pernah. Mari nyanyikan dari awal, saudara. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia. Dia Yesus Tuhan, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan segala perkara dapat kutanggung. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya. Saudara, nyanyikan refnya sambil mengingat apa yang menjadi perkaramu saat ini, saudara. Taruh tanganmu di dada dan berkata, segala perkara dapat kutanggung. Engkau sambil mengingat apa yang menjadi perkaramu hari ini. Hari-hari ini mungkin sakitmu, mungkin kekuranganmu, mungkin kegelisahanmu, kekhawatiranmu, keuanganmu. Mari katakan dengan iman, dengan firman, segala perkara. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Kutanggung. Ya, katakan. Yes Tuhan. Amin. Ya, ini perkaraku Tuhan. Yes. Ya. Amin Tuhan. Amin. Ini perkaraku. Ku dapat tanggung di dalam Engkau. Sekali lagi saudara katakan segala perkara. Perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara
yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat, kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat sejati. Sorak-sorai, sorak-sorai bagi Yesus. Sorak-sorai, lebih lagi saudara. Mari berseru, Yesus sudah tolong saya. Yesus sudah tolong saya. Mari katakan, perkatakan, Yesus sudah tolong saya. Amin Yesus, amin. Engkau sudah tolong saya, Engkau sudah tolong kami. Oh rapaseke ralamata kaya lakara lamayase. Mujizat sudah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan sepakat di dalam doa syafaat. Kami tahu dan kami yakin kepada siapa kami berdoa. Hanya kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan, Raja, kekasih jiwa kami. Engkau Tuhan yang real dalam hidup kami. Kami mau berdoa dan mari kita mau berdoa syafaat bersama-sama. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan yang telah Kau berikan pada kami hingga saat ini. Di hari libur ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Kau memberi kesehatan, kekuatan pada kami. Kami teringat buat saudara-saudara kami, kaum muslim yang sedang merayakan hari raya mereka. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kasih dan sayang-Mu kepada mereka semua. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengasihi Tuhan Allah dengan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Kami teringat buat bangsa negara kami Indonesia. Kami berdoa, kami mohon wajah-Mu yang penuh kasih itu Tuhan. Engkau senantiasa sinari bangsa negara kami Indonesia dengan wajah-Mu yang penuh kasih dan sayang itu. Biarlah Engkau memberkati perairan yang ada di Indonesia. Biarlah Engkau memberkati seluruh daratan yang ada di Indonesia. Biarlah Engkau memberkati seluruh kawasan udara yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu. Kalau ada dosa kesalahan yang dilakukan oleh bangsa dan negara Indonesia atau rakyat bangsa ini di hadapan-Mu, kami mohon belas kasih kemurahan-Mu. Ampuni bangsa kami, ampuni seluruh rakyat bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa berikan belas kasih dan kemurahan-Mu. Kami mohon Kau berikan hikmat takut akan Tuhan buat para pejabat yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, supaya mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik mungkin untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, dengan menggunakan seluruh sumber daya dan kekayaan yang ada di Indonesia dengan benar dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami berdoa, kami berkati kota-kota yang ada di Indonesia, desa-desa yang ada di Indonesia, seluruh kawasan di Indonesia, di mana Tuhan ada rakyat penduduk Indonesia tinggal di seluruh pelosok daerah negeri ini. Biarlah ada berkat-Mu Kau curahkan di kawasan itu. Biarlah Tuhan, takut akan Tuhan melanda seluruh rakyat Indonesia, sehingga rakyat bangsa ini boleh menjadi rakyat bangsa, suatu negara yang kuat, negara yang dihormati oleh negara-negara lain, karena rakyatnya hidup dengan bijaksana, hidup dengan menjadi berkat buat sesama. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat gereja-Mu di Ephrata Community Church dan juga di Immanuel Community. Biarlah kami senantiasa bergerak menurut pimpinan-Mu Roh Kudus. Kami boleh melaksanakan tugas-tugas kerajaan Allah yang Kau percayakan pada kami sampai tuntas, untuk menjadi saksi-Mu di muka bumi ini, untuk membawa jiwa-jiwa orang-orang datang untuk mengenal Engkau dan diselamatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat, berikan pengurapan khusus buat para pemimpin gereja di Immanuel Community dan secara khusus di Ephrata, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin, seturut dengan pimpinan-Mu, seturut dengan tuntunan-Mu ya Roh Kudus.
Terima kasih semua aktivis yang ada, semua pelayan-pelayan yang ada. Biarlah Kau juga tuntun dengan pengurapan-Mu Roh Kudus, supaya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin, dan nama Tuhan dimuliakan lewat mereka. Dan jemaat-jemaat yang mereka layani boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau jamah mereka yang sakit, kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Kami percaya Engkau mati bukan yang menebus dosa kami, tetapi oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu ini, dan kemudian menerapkan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam doa pagi saat teduh pemuritan dari Gereja Efrata. Saya berharap kita semua sehat, sukacita, damai sejahtera dalam berkat Tuhan yang berkelimpahan. Amin. Ya, Senin pagi hari ini kita akan merenungkan kembali satu kebenaran firman Tuhan, di mana saat ini tepat adalah Hari Raya Kurban. Hari bagi umat Islam itu adalah hari untuk mereka memberikan kurban, mengingat akan persembahan yang dilakukan sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan satu persembahan terbaik yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Amin. Ya, persembahan terbaik. Yang berbicara tentang persembahan Bapak Ibu Saudara, itu adalah tentang kurban, tentang sesuatu yang diberikan. Tentu yang namanya pemberian, persembahan haruslah yang terbaik. Amin. Kita sepakat di situ, bukan memberikan yang setengah-setengah, yang biasa-biasa, tetapi adalah persembahan terbaik. Apa yang persembahan terbaik yang pernah dilakukan di dalam Alkitab? Yuk kita renungkan satu kebenaran firman Tuhan berikut ini. Ya, Kejadian 22 ayat yang ke-9. Ya, Kejadian 22 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata berikut ini. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Suatu hari Tuhan berkata kepada Abraham, Bapak Ibu Saudara, untuk dia mempersembahkan anaknya Ishak, yaitu anak kandungnya, yang dia telah tunggu dengan doa, dengan iman, pengharapannya. Dan di usia yang ke-100 dia mendapatkan anak dari istrinya Sarah. Dan anak itu dinamai Ishak. Ketika anak itu mulai besar, ya, dalam usia yang remaja, Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan. Wah, hati siapa yang tidak begitu risau? Hati siapa yang tidak nyaman? Kalau Tuhan minta mungkin harta benda, korban hewan persembahan, Abraham mungkin tidak berat hati. Tapi yang diminta Tuhan adalah anak kandungnya satu-satu dari istri yang sah, yaitu Ishak. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kenapa harus anak yang dikandung? Anak kandung, anak yang dia tunggu sedemikian lama. Saudara yang dikasih Tuhan, rupanya Tuhan tahu untuk memberikan korban kepada Tuhan, berilah yang terbaik. Dari semua harta benda yang dimiliki oleh Abraham, yang terbaik adalah anaknya. Di situ Tuhan mau menguji ketaatan Abraham.
Dan Anda tahu, kalau kita baca kisah ini di Kejadian 22, Bapak Ibu akan memperhatikan kalau akhirnya Abraham membawa Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan mempersembahkan dia karena Tuhan ingin supaya Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Dan satu hal yang Tuhan mau berikan, yang mau uji kepada Abraham adalah ketaatannya, saudara-saudara. Anda tahu bahwa ketaatannya itu sangat penting. Sebab ketika Abraham diberkati Tuhan, Abraham dipelihara Tuhan, dia memberikan apa untuk Tuhan. Dan Abraham akhirnya memutuskan untuk mengikuti kehendak Tuhan, mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, anak kandungnya, anak yang dia tunggu sedemikian lama untuk diberikan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan adalah korban. Ketika Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, Tuhan mau melihat apakah Abraham benar-benar memberikan korban, bukan sekedar harta benda ataupun hewan ternak yang terbaik yang dia berikan korban selama ini setiap hari kepada Tuhan. Tetapi apakah Abraham persembahannya adalah persembahan yang terbaik di tengah-tengah keberkatan yang dia dapatkan dari Tuhan? Saudara, ini menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Selama ini ketika kita mengikut Tuhan, apakah kita sudah memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan? Ya. Karena apa? Tuhan sudah memberikan korban yang terbaik untuk kita, saudara. Apa itu korban yang terbaik dari Tuhan yang sudah Dia berikan? Yohanes 3 ayat 16 berkata, Bapak Ibu Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Korban terbaik yaitu memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, kepada kita. Karena Dia melihat dunia ini sungguh-sungguh telah buruk, bahkan sangat buruk, berakibat akan kepada hukum yang kekal, yaitu kebinasaan. Karena itu Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar itu kepada kita dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, kata firman Tuhan, melainkan apa? Mendapatkan hidup yang kekal. Wow, Tuhan berikan hidupnya, Tuhan berikan anaknya yang tunggal bagi kita. Saudara, apakah Tuhan meminta kita harus membalas juga dengan korban? Tidak, saudara. Tuhan tidak meminta harta benda kita. Tuhan tidak meminta hewan ternak kita seperti yang dilakukan orang-orang Israel zaman dulu. Setiap hari mereka memberikan korban kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan mau? Apakah korban kita? Apa korban kita? Pengorbanan kita, ada 3 hal yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, kepada Tuhan
yang kedua sesama kita, yang ketiga untuk diri sendiri. Wah, apa itu? Saudara yang dikasih Tuhan, pengorbanan apa yang kita sudah berikan kepada Tuhan? Pertama sekali mungkin ibadah. Amin. Ketika Bapak Ibu diperintahkan Tuhan untuk tidak menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya, beribadah kepada Tuhan pada hari yang ketujuh, beribadah bersama-sama dengan umat Tuhan di tempat ibadah, di rumah Tuhan. Pengorbanan apa yang kita berikan? Anda mengambil waktu, amin. Bangun pagi-pagi bagi yang rindu ibadah pagi. Kalau di Efrata jam 7 pagi ibadah pertama, tentu Bapak Ibu bangun paling tidak 1 jam sebelumnya sudah bersiap. Amin. Kalau Anda bersama dengan keluarga, wah, Anda harus membangunkan anggota keluarga yang lain supaya berangkat bersama-sama ke gereja. Wah, sungguh repot sepertinya. Wah, kalau harus ngantri di kamar mandi, wah mungkin harus ngantri. Atau mungkin harus saling menunggu. Yang lain sudah berpakaian rapi, ada masih mungkin istri, anak-anak belum berpakaian rapi, menunggu di rumah. Sambil mungkin ngopi Bapak, sambil mungkin memakan snack atau roti di pagi hari, sambil menunggu mereka siap dan bersama-sama berangkat ke gereja. Amin. Bapak Ibu yang berkorban untuk suamimu, engkau berkorban untuk istrimu dengan segala kelemahannya. Engkau sabar, bisa menerima segala tutur katanya, sikapnya. Engkau sabar mendengar perkataannya. Engkau sabar mungkin menunggu, bahkan harus memberi jawaban atas setiap tuntutan pasangan. Itulah korban kita kepada Tuhan. Karena apa? Kita mau menunjukkan ketaatan kasih kita melalui hidup dengan sesama. Korban kepada sesama. Mungkin Bapak Ibu sebagai orang tua yang sudah mendidik anak, engkau masih dibebankan dengan orang tua yang sudah lansia di rumah. Kau harus sabar menghadapi mereka dengan segala kelemahan tubuhnya, dengan segala kebutuhannya yang semakin menurun fisiknya. Mungkin dia sudah kembali sifat kekanak-kanakan ada kepada orang tua kita. Dia merasa tidak diperhatikan. Dia merasa kok aku seperti ini, lemah semangatnya. Di situ kita memberi semangat kepada mereka, Bapak Ibu Saudara. Engkau berkorban untuk orang tua. Engkau berkorban memberikan waktumu, uangmu, harta bendamu untuk anak-anak. Membesarkan mereka, mencukupi kebutuhannya, mendidik mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Korban waktu. Di pekerjaan engkau menjadi pribadi yang harus bekerja sama dengan orang-orang lain, yang mungkin tidak sama pendapatnya dengan diri kita. Tetapi tuntutan pekerjaan harus dikerjakan. Mungkin pemimpin kita salah, tidak mengerti kita sebagai bawahan. Tetapi kita harus berkorban, memberikan ketaatan, penundukan kepada pemimpin kita. Lah kalau yang ketiga apa Pak? Untuk diri sendiri. Nah ini Bapak Ibu Saudara, pengorbanan yang ketiga untuk diri sendiri itu sangat penting. Saya ambil contoh seperti Yusuf. Yusuf diberikan satu penglihatan kepada dia tentang masa depannya, bahwa dia akan menjadi orang besar, orang yang dihormati, bahkan orang tua
dan saudara-saudara kakak adiknya akan menghormati dia. Yusuf menjalani hidupnya. Dia merasa dia akan menjadi orang hebat. Jalannya akan baik-baik saja untuk menjadi orang terhormat. Tapi apa yang terjadi? Tuhan izinkan dia mendapatkan aniaya dari sanak saudaranya. Dia dijual menjadi budak dan menjadi hamba di rumah seorang pejabat Mesir. Bahkan diuji imannya dengan istri pejabat itu. Apakah dia mau hidup kudus atau tidak? Diuji lagi, dimasukkan ke dalam penjara sebagai seorang yang tidak bersalah. Dan dia tetap mau mengorbankan dirinya. Dan dia mau mengikuti jalan Tuhan. Dia tidak memberontak. Mungkin dia sedih, kok seperti ini janji Tuhan. Kenapa aku harus jadi budak? Kenapa aku harus difitnah masuk ke penjara? Mengapa aku di penjara ini sudah memberikan yang terbaik, menolong orang? Tetapi juru minum raja itu, Firaun itu, tidak mengingatku untuk mengeluarkanku dari lubang hukuman ini. Dia berkorban untuk dirinya sendiri. Dia belajar taat. Dia belajar untuk mengikuti jalannya Tuhan. Dan Anda tahu, pengorbanan Yusuf untuk dirinya sendiri itu, dia mau berjuang mengikuti proses Tuhan untuk menjadi seorang yang terhormat. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari lubang hukuman itu. Dia dipanggil oleh Firaun. Dan dia dipakai oleh Tuhan untuk memberitahukan arti mimpi Firaun. Dan Firaun mengangkat dia sebagai wali negeri itu. Orang kedua setelah Firaun yang mengatur negeri itu, yang memimpin negeri itu. Saudara, kita perlu berkorban. Amin. Berikan persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan. Kalau Tuhan meminta hartamu untuk pekerjaan Tuhan, seberapa banyak pun itu, kalau tidak dengan rela hati, itu akan menjadi keterpaksaan. Ketika engkau memberikan hak milik Tuhan, dikembalikan. Ketika engkau memberikan persembahanmu kepada Tuhan, lakukanlah itu dengan rela hati. Dengan sukacita, beri yang terbaik. Segenap hati dan jiwa kita, Bapak Ibu. Ketika kita mau menjadi berkat bagi sesama kita, mungkin dia pernah menyakiti hati kita. Mungkin dia membuat kita sakit sedemikian rupa. Tapi mari kasihi dia. Berkorban untuk dia. Jaga hati kita, supaya kehidupan kita bisa bercahaya kepada orang lain. Amin. Amin. Supaya orang lain itu bisa mengerti dan tahu siapa yang ada di dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Dengan hidup kita yang menjadi berkat. Kita belajar untuk memiliki buah roh. Dengan penuh kasih kita keluarkan kasih. Dengan penuh kasih kita mau belajar hidup sabar. Kita mau menunjukkan kemurahan hati kita, kebaikan kita. Kita mau belajar untuk kita menguasai diri kita. Buah roh itu keluar. Saudara, dalam proses hidup kita juga, kita mau belajar untuk berkorban. Amin. Kita mau meninggalkan kenyamanan kita untuk kita mengikuti prosesnya Tuhan mencapai apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya. Untuk mencapai itu semua, kita perlu proses yang dari Tuhan.
Yusuf perlu diajarkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat dan tangguh, dan juga pribadi yang penuh belas kasihan dan bertanggung jawab. Kalau dia tinggal dengan ayahnya, tinggal dengan saudara-saudaranya, mungkin Yusuf akan menjadi pribadi yang angkuh, yang arogan, karena dia adalah anak kesayangan ayahnya, Yakub. Dia anak yang diistimewakan ayahnya. Apapun permintaannya, Yakub bersedia untuk mewujudkannya. Dan dia merasa lebih hebat dari kakak-kakak dan adiknya. Tuhan membawa dia keluar dari zona nyamannya untuk dia masuk kepada proses menjadi budak, menjadi narapidana, menjadi orang yang dilupakan di dalam penjara. Sampai saatnya Tuhan mengangkat dia. Yusuf sudah siap menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidupnya. Saudara, saya mau membagikan satu hal kepada Bapak Ibu. Di dalam memberikan persembahan yang terbaik ini, baik itu kepada Tuhan sesama kita, untuk diri kita sendiri, lakukanlah dengan segala kerelaan. Amin. Persembahanmu sudah yang terbaik, tapi kalau dilakukan dengan terpaksa itu sia-sia. Jadi lakukan dengan kerelaan hati, segenap hidup jiwa. Sehingga Anda akan melihat betapa hebat Allah berkarya dalam hidup ini. Amin. Ya. Ketika saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, saya mengambil komitmen untuk saya meninggalkan apa yang menjadi rancangan-rancangan hidup saya. Setahun lebih saya bergumul dengan Tuhan untuk saya mengambil langkah ini. Sebab tujuan saya keluar dari rumah, pergi dari kota saya, dari provinsi saya, pergi berencana keluar pulau untuk saya kembali bekerja, Bapak Ibu Saudara. Saya berpikir kalau saya sudah bertobat, terima Tuhan, mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya mau bekerja. Tetapi sebelum saya sampai di kota tempat tujuan saya untuk mendapatkan pekerjaan, saya pikir ini jalan Tuhan. Saya berhenti di suatu kota pelabuhan, bertemu dengan saudara sepupu saya, dan ikut bersama-sama bertumbuh di dalam gereja di mana dia beribadah. Dan akhirnya saya mengerti kehendak Tuhan. Ya, Tuhan memang ingin saya menjadi hamba-Nya. Dan saya tahu proses itu tidak mudah. Proses itu membutuhkan iman. Proses itu membutuhkan pengorbanan. Proses itu juga menunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Saya sering berbicara kepada jemaat tentang hal ini, supaya jemaat ketika datang kepada Tuhan, ayo bertumbuh mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam proses itu ada yang namanya pengorbanan, ada yang namanya kurban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Untuk kita dipersembahkan juga kepada sesama, untuk diri kita sendiri mencapai tujuan-tujuan Allah. Sebab kita tidak bisa meminta orang lain mengikuti maunya kita, tetapi kita sendiri yang harus mengikuti proses itu, saudara.
Kalau kita bisa meminta waktu, situasi sesuai kehendak kita, orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan maunya kita. Wow, betapa mudahnya menjalani hidup, ya. Ya dong, mudah sekali menjalani hidup. Tapi bukan itu yang Tuhan mau, saudara. Kalau Tuhan menempatkan Bapak Ibu Saudara ada di gereja Efrata ini, jangan kita punya gambaran, oh gereja Kristen itu begini, oh gereja itu seharusnya begini. Tetapi engkau renungkan, doakan ketika engkau ditempatkan Tuhan di gereja ini. Kamu jadi apa? Pertumbuhanmu bagaimana? Loh, program gereja ini kok seperti ini? Ikuti, ya. Berjalan. Loh, kok seperti ini teman-teman? Berkorban dengan teman-teman. Loh, katanya mau melayani kok seperti ini? Berkorban untuk diri sendiri. Ikuti. Belajar. Amin. Sebab itulah persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, saudara. Berikan persembahanmu yang terbaik untuk Tuhan, dan engkau akan melihat betapa indahnya Tuhan berkarya dalam kehidupan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Terima kasih Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku dan senap jiwaku. Haleluya, mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat minggu yang baru, hari yang baru yang Kau berikan pada kami. Bahkan kami percaya anugerah-Mu terus tercurah. Khususnya hari ini adalah hari libur nasional. Kiranya apapun yang dilakukan anak-anak-Mu yang berlibur atau yang tetap ada di Semarang, yang keluar kota, keluar negeri, semuanya dalam perlindungan penyertaan Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, kami menjadi berkat, memberkati bangsa kami, memberkati kota kami, memberkati kiranya hidup kami boleh belajar untuk menjadi korban yang indah di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini, khususnya Bapak Berita Semi yang sudah sharing firman, kiranya hidupnya makin menyenangkan Tuhan dan menjadi hamba-Mu yang setia. Kami masuki hari ini bersama Tuhan, bahkan minggu ini akan menjadi minggu yang indah bersama Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.